Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pirsawan yang berbahagia, dalam kitab Irsyadul Ibad dikisahkan ada seorang pemuda Bani Israel yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia itu bisa dan sempat memelihara kedua orang tuanya di kala usia tua sampai kedua orang tuanya itu meninggal. Dikisahkan atau kisah dimulai ketika Nabi Sulaiman alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau itu berwisata yang suruh ala fil ardi, berwisata ke sebuah pantai. Allah menyampaikan atau berfirman bahwa kalau nanti sudah sampai di pantai, Nabi Sulaiman akan mendapatkan suatu mutiara ilmu hikmah yang luar biasa. Maka Nabi Sulaiman pun segera melaksanakan firman itu. Ia berkunjung atau berwisata di sebuah pantai dan harapan ia bisa menemukan mutiara tersebut. Maka sesampai di pantai ia memanggil Jennifer. Hei Jennifer, menyelamlah kau, cari dalam laut itu. Di sana ada suatu benda yang istimewa. Bawa sini. Baik, Raja Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman pun memerintahkan Jin Ifrit dan Jin Ifrit juga melaksanakan menyelam ke dalam dan ke dasar laut yang sangat dalam. Tapi hasilnya maka Jin Ifrit pun menghadap pada Sulaiman. Maaf Tuhan Raja, kami gagal menemukan. Kami sudah berenang menyelam ke dalam laut yang salah dalam itu di dasar sana, tapi kami tidak menemukannya. Coba Jennifer yang lain, kamu Jennifer yang rambutnya merah. Apa Tuhan? Menyelamlah ke dalam laut, cari sesuatu yang sangat berharga. Bawa sini. Baik Tuhan. Jennifer kedua pun menyelam dan hasilnya sama. Maka Jennifer menyerah. Maka selanjutnya Nabi Sulaiman memanggil seorang penasihat spiritualnya. Spiritual, tolong doakan atau tolong berdoalah bahwa di dalam laut sana ada sesuatu yang sangat berharga. Doakan agar aku bisa menemukan dengan mudah. Laksanakan. Sendiko Tuhan. Maka spiritual itu pun melaksanakan doanya. Doanya ternyata sangat makbul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam waktu yang tidak lama datanglah ombak yang besar bergulung-gulung, kemudian sampai di pantai, melemparkan sesuatu benda yang sangat besar ke pantai, ke atas pasir, dan benda itu pun bergulung-gulung. Maka segera dihampiri oleh Raja Sulaiman. Maka ketika didekati ternyata apa? Benda itu adalah sebuah kubah besar yang mirip
dengan mustaka atau kubah di masjid itu, warnanya kuning emas. Maka segera spiritual itu dengan doanya membuka kubah itu. Ternyata doanya dikabulkan. Iya, pintu pun terbuka, pintu yang satu sebelah kanan, pintu sebelah kiri terbuka, yang depan pun terbuka, yang belakang juga terbuka lebar sehingga seperti alam yang lumrah. Di sana ada seorang pemuda yang sedang asyik sholat. Kemudian Nabi Sulaiman menyapa, "Assalamualaikum ya fata." "Assalamualaikum wahai para pemuda." Pemuda itu pun segera menyelesaikan sholatnya, kemudian menjawab kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, "Waalaikumsalam ya Nabi Allah. Boleh tanya, gerangan apa yang membuat engkau berada di dalam benda yang istimewa ini?" Maka pemuda itu pun menjawab, "Ya Nabi Sulaiman, ini adalah suatu kemuliaan. Ini adalah surga mini yang diberikan Allah kepada saya." "Surga mini? Maksudmu?" "Iya, Allah memberikan tempat yang istimewa di dalam kubah itu. Saya di dalamnya bisa hidup dengan normal dan bahagia, bahkan bisa memetik rezeki-rezeki yang ada. Kalian lihat, dalam kubah sekitar ini ada pohon-pohon yang semuanya berbuah dengan lebatnya." "Betul, itu adalah kemuliaan." Nah, boleh tanya, sejak kapan kau ada di sini?" "Sejak ayah ibu saya meninggal." "Lah, kamu hidup di zaman siapa?" "Saya hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam." "Ayahanda Ibrahim alaihissalam sampai sekarang ini sudah 240 tahun. Kamu masih hidup?" "Ya, saya masih hidup, belum meninggal." "Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah." Bagaimana riwayatnya? Begini Nabi Sulaiman, "Ketika saya muda dulu, saya mempunyai 2 orang tua, 1 ayah dan 1 ibu. Ibu saya buta dan lumpuh, sehingga kemana-mana kalau bepergian, dia minta saya mengantarkannya. Saya gendong orang tua saya untuk mengantarkan ibu saya itu kemana dia suka." "Nah, ayahmu?" "Ayahku juga masih hidup di masa itu, tapi ayahku adalah seorang yang buta. Kemana saja saya menuntunnya kalau ayah saya hendak bepergian. Suatu ketika ibu saya sakit, saya rawat, saya beri makan, saya beri rezeki, saya rawat sebaik-baiknya. Terdengar dari doa ibu saya, 'Ya Allah, berilah anakku itu umur yang panjang.' Saya tersentak dalam hati dan saya amin, amin. Kemudian ketika saya menuntun ayah saya menuju suatu tempat yang dia kehendaki, ayah saya juga berdoa, 'Ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang baik, sehingga bisa bertemu dengan Nabiullah yang Engkau cintai.' Dan alhamdulillah hari ini saya kebetulan bertemu dengan Engkau memang luar biasa, seorang pemuda yang luar biasa. Bisa memelihara, punya kesempatan, bisa memelihara kedua orang tua. Jarang pemuda yang macam itu. Dalam suatu hadis, ya, jamaah kaum muslimin muslimat, Rasulullah bersabda, rawina anhu, summa rawina anhu, summa rawina anhu. Celakalah, kemudian celakalah, kemudian celakalah sampai 3. Man aroda, barang siapa yang menjumpai atau menangi
al-walada kedua orang al-walada ini kedua orang tuanya, kemudian dia tidak bisa memeliharanya, falam dakhalal jannah, sehingga ia tidak bisa memperoleh surga. Sekali lagi, rugilah, celakalah anak-anak atau generasi, ya anak, seorang anak atau pemuda yang dia mempunyai kedua orang tua, yang salah satu atau keduanya dalam pemeliharaan mereka, tapi pemuda itu atau orang itu tidak bisa masuk ke surga. Artinya apa? Bahwa pemuda itu tidak sempat memelihara orang tuanya itu dengan baik. Celaka. Maka beruntunglah sekali lagi anak-anak atau ya, generasi anak-anak yang bisa memelihara kedua orang tuanya sampai usia lanjut, bahkan sampai meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.